Nah, karena kamera jauh, orang kan nggak tahu. Jadi saya melintas bareng, ada yang di mobil. Hei, Mas Indro! Foto gitu, Foto-foto amat segala. Orang kan nggak dikasih tahu di lampu merah gitu. Tiba-tiba gitu. Wah, udah berapa kali? Indro. Kayak gitu, gagal. Kayak gitu, pulang tungguin kereta. Karena ada rambutnya begini tetap kelihatan ya Pak ya? Ada rambut gondrongnya itu tetap kelihatan ini. dong, ciri khas Pak De Indro. Banget. Mau pakai rambut juga tetap dong. Yang kurang ajar kan saya pakai masker loh. Indro. Aku suka kadang-kadang jahil. Bukan. Tapi Clara yang saya ketarik main bagus kalau sama dia. Kayak gitu. Bener saya. Aku belajar banyak dari Pak De Indro. Gila dia main kayak gitu, saya kepancing. Biasanya kan gitu pemain gitu, apalagi saya bukan dari akademisi teater atau acting gitu. Saya kadang-kadang seperti itu. Kalau nggak saya yang narik atau saya ketarik gitu. Karena dalam healing saya ketarik sama dia, ini gila. Tapi Kok gila? Halo Sobat WK, ketemu lagi bersama saya Kintoko di podcast Kinari. Hari ini saya kedatangan tamu aktor dan aktris legend. Yang satu legend, yang satu baru akan menuju legend. Amin. Ada Pak De Indro Warkop dan Clara Josephine Bernadette. Hey, hai. Namanya Pak De Indro tuh saya ingat, cuman pas mau disebut kok lupa ya. Pak De Indro Joyo Kusumo Negoro. Iya. Jadi ada apa nih Pak De? Silakan Pak datang ke Palmera. Iya, ada sebuah karya kami yang ingin kami kenalkan kepada Anda semua di sini gitu. Ini. Ya, Ada film yang judulnya patah tumbuh, yang hilang berganti. kayak lagunya Bandanera Pak De, bener nggak? Diambil dari situ karena lagu itu juga akan menghiasi film ini. Oh, jadi back sound-nya ya, jadi soundtrack-nya ya? Soundtrack. Iya, sama. Perlu dinyanyiin nggak Pak De? Ya? Yang patah tumbuh yang hilang berganti. Saya lupa. Oh jangan dong, jangan jadi karakter dulu dong. Nah, dari Pak De barangkali cerita Sorry. perannya sebagai apa, kemudian seperti apa karakternya nanti dilanjut Mbak Clara. Iya, saya di sini menjadi seorang yang bernama Herdiman. Dia adalah seorang seniman yang udah tua banget, yang kebetulan akhirnya menderita. Dan ini dimulai dengan saya yang sudah lama menderita demensia, bahkan menghilang dari keluarga, yang akhirnya kembali lagi. Kemudian menapaki hari-hari berikutnya bagaimana anak saya mulai mengenal saya. Saya juga mulai belajar ingat ini di mana ini. Itu jadi nama saya Herdiman. Ini sebetulnya kalau orang-orang yang mungkin seumur saya bahkan di atas saya ingat dulu di istana ada seniman legendaris Rusman dan Darsi, itu suamiku. Rusman dan Darsi. Iya, kira-kira saya sebagai Rusman. Oh, oke. Iya. Jadi kalau tarik ke belakang barangkali ceritanya ada kisah masa lalu nyata gitu loh. Real. Saya nggak tahu kalau real atau bukan, karena saya memang ketemu itu dan dia hanya mengatakan bahwa, loh kok saya tahu bahwa itu Rusman Darsi gitu ya. Ya saya berpikir ini dia, walaupun cerita ini tidak seperti itu. Betul, gitu kepada dia gitu. Tapi saya terinspirasi seorang dia nyebutnya raksasanya seniman gitu. Jadi yang besar, seniman besar kayak gitu. Itu sih sebetulnya. Kalau di trailer tuh kalau Sobat WK lihat Herdiman ini ceritanya gondrong ya Pak ya? Maksudnya gondrong. ada rambutnya itu. Ada rambutnya walaupun atasnya botak. Iya, ya. betul. Berewok juga yang akhirnya dipotong jadi itu memang permintaan cerita. Oh, memang Permintaan cerita dan harus saya akui Herwin ini selalu kepingin saya lain. Pertama dia kepingin saya lain dari Indro biasanya. Warkop, Oke. gitu.
kedua setelah sekali pengen lain. Bahkan sama Clara saya ada beberapa cerita yang selalu lain. Claranya juga selalu lain. Dan saya kepengen ngomong dikit gitu, karena saya bangga. Ini bukan Clara yang menuju legend, tapi Clara yang saya ketarik main bagus kalau sama dia. Kayak gitu. Bener saya. Aku belajar banyak padahal dari Pak Ade Indro. Gila dia main kayak gitu, saya kepancing. Biasanya kan gitu pemain gitu, apalagi saya bukan dari akademisi teater atau acting gitu. Saya kadang-kadang seperti itu. Kalau nggak saya yang narik atau saya ketarik gitu. Karena dalam ini saya ketarik sama dia, ini gila. Tapi Kok gila? tapi kalau lihat di trailernya lagi, balik lagi, Clara Bernadette ini berani tampil beda. Maksudnya biasanya kalau syuting, gue harus cakep dong, gue harus kelihatan look-nya. Sementara nanti Mbak Clara boleh cerita apa perannya. Peran yang dimainkan Clara Bernadette ini, menurut saya nggak ada loh cantik-cantiknya itu. Nyamankah dengan peranmu itu loh, Mbak? Sebenarnya kalau mau dibilangin peran, aku selalu mencari karakter-karakter yang berbeda di setiap film aku sih. Aku selalu mau mencari perbedaan mau dari fisik atau karakter. Nah memang kalau di sini kebutuhannya memang harus sangat beda karena di sini saya berperan sebagai Yasmin. Yasmin itu anaknya Pak Hardiman. Dan Yasmin ini memang orang Solo ceritanya. Jadi kebutuhannya memang dia pengen dapat unsur Jawanya. Jadi kulit aku di sini digelapin, terus rambutnya dibikin emang agak krual gitu. Agak krual. Sebenarnya aslinya rambut aku emang keriting. Oh, gitu ya? Gitu. Jadi emang sengaja dibiarin rambut asli jadi aku. Jadi ini nggak asli nih ya? Ini dicatok. Jadi kadang-kadang kebutuhan yang memang harus dicatok dan memang yang harus pakai rambut asli. Nah di sini aku memang pengen banget kalau bisa rambut asli dan itu diperbolehkan sama Pak Herwin. Bahkan ditambahin lagi keritingnya biar looks-nya makin berbeda lah dari biasanya. Itu membedakan sih dari karakter-karakter sebelumnya. Sempat ini nggak ngerasa nyaman nggak sih jadi Yasmin itu dengan sosok yang begitu yang Jawa banget kalau Mbak Clara bilang? Sebenarnya kan aku aslinya memang Jawa ya. Aku Jawa Jogja. Jadi Jogja Sleman bukan? Bukan. Jogja kota ya? Jogja kota. Oh, saya Sleman, Mbak. Terus ngopo? Aku tuh biar tahan loh, aku harap tahan. Urusannya lo apa? Lanjut. Nah, jadi aku suka di sini tuh sisi Jawa aku yang dieksplor juga gitu. Walaupun, dan dia belajar. Dan di sini aku juga belajar bahasa Jawanya. Itu sebenarnya yang bikin aku nggak nyaman lebih ke cara bahasanya sih. Dialeknya. Karena kan emang sehari-hari di rumah udah bahasa kita udah biasa Indonesia biasa gitu loh. Terus tiba-tiba di sini harus belajar dialek Solo dengan waktu yang persiapannya lumayan cukup. Jadi itu benar-benar sebuah tantangan juga. Dia ceritanya gitu. Sebagai penari. Ditambah di sini juga harus belajar tarian baru gitu. Tari tradisional. Wah, itu kan gerakannya nggak mudah juga. Nggak mudah. Tapi aku basicnya emang penari tradisional. Oh, sebelumnya pernah? Penari tradisional. Aku udah sempat misi budaya waktu zaman kuliah 2 kali. Tapi yang aku pelajarin di film ini tari tradisional yang berbeda yang aku belum pernah pelajari sebelumnya. Tapi aku tetap senang mempelajari tarian baru dan budaya baru gitu. Karena udah punya basic tari tradisional itu, jadi akhirnya lebih cepat belajarnya. Selain tantangan soal dialog berbahasa Jawa, kemudian tariannya juga, perlu nggak kalau Mbak Clara mengambil tawaran yang patah tumbuh, yang berganti ini karena ada Pak Ade Indro, ada Mas Dodi Damara? Udah pastinya. Atau karena Mas Herwin, karena sebelumnya kan juga pernah main film bareng. Iya. Kapan pindah rumah? Kapan pindah rumah? Iya. Kapan pindah rumah? Tapi itu setelah ya? Setelah malah? Itu setelah. Oke. Aku skip nanti. Ini jadi promo ke sana ntar. Jadi apa pertimbangannya saat itu apa, Mbak Clara? Jadi sebelumnya memang pernah sama Pak Herwin waktu itu Agen Dunia. Itu komedi drama sebenarnya. Dan waktu itu aku selalu suka sama ide-idenya Pak Herwin sih, karena dia kalau membuat cerita menurut aku tuh bukan cerita yang biasa.
Agen Dunia aja tuh film komedi tapi berbau dengan budaya. Jadi kayak pernikahan beda suku gitu. Terus dia menawarkan ini lagi di mana ada unsur budayanya juga plus tari, di mana aku suka banget film yang menyuguhkan bukan tentang cerita doang tapi Indonesia banget gitu. Itu yang aku suka dari ide-ide dan ceritanya Pak Herwin. Apalagi ditambah Pak Herwin itu selalu mau konsen dengan membawakan isu-isu kayak contohnya nih demensia, tentang mental lah. Jadi itu kan unik banget untuk diceritakan gitu. Jadi itu salah satu pertimbangannya kenapa selalu seneng diajakin proyek sama Pak Herwin, karena cerita dia tuh bukan hal yang biasa. Ditambah Pak Gun juga secara penulis dia bagus. Dan ditambah lawan mainnya ya luar biasa. Pak De Indro gitu. Kita pertama kali ketemu di sini ya. Iya. Di sini. Jadi pertama kali Makanya ketemu di sini. Aku seneng banget. Aku seneng banget. Baru dalam hati gitu ya. Iya. Baru tapi gua ketarik dulu. Aku bisa nangis. Karena dia tiba-tiba begini gitu. Aku merasa itu terjadi gitu. Ini sama dia. Itu di skripnya tertulis? Tidak, tapi bahwa itu menangis, sedih? Tidak. Enggak gitu, tapi ditulis kan aku demensia. Jadi banyak orang demensia yang nggak tiba-tiba ngeliat seseorang nangis, diajak ngomong nangis gitu. Hampir seperti apa ya orang yang stroke parah gitu kali ya, seperti itu. Ya, Pak Dendro menghadirkan Herdiman ini cukup dari skenario kah? Tidak. Kalau saya sih yakin mau peran apapun Pak Dendro mah oke lah, sikat masih. Enggak, pasti jadi bisa. gini, ya saya juga takut lah, nggak mau sembarangan. Jadi saya mempelajari apa sih demensia ini dari beberapa orang. Kebetulan mertua saya waktu itu demensia, terus juga saya lihat film-film yang mengenai demensia itu berlainan semua. Dan akhirnya saya mengambil, saya juga punya teman dokter, saya nanya demensia itu sebetulnya cirinya apa? Cirinya ya dia lupa pada segalanya. Terus kalau mengingat sesuatu dia kadang-kadang itu jadi ada sesuatu yang diingat itu biasanya yang jauh lebih lama, nggak akan yang dekat. Dari paling pendek ya? Iya, yang dekat. Dan itu kemudian merangsang dia. Nah itu ketika demensia orang yang seperti itu, ini harus ayo, ingat terus gitu, ingat terus. Misalnya ingat yang sedih ya biarin, ya biar dia mengingat yang sedih, menangis lah gitu, kayak gitu. Jadi itu sih sebetulnya aku nggak berani juga lah sembarangan, apalagi ini demensia, jelas-jelasnya demensia. Orang yang lupa, jadi ini pun menghilang lama kan sampai akhirnya ketemu anaknya lagi, dan dalam keadaan itu juga sering menghilang karena memang pelupa banget. Jadi sebagai Herdiman ini memang Pak Dendro juga nggak mau asal ya, meskipun puluhan film disikat abis gitu ya. Iya, karena kalau boleh dibilang puluhan film yang saya lakukan di Warkop kan saya yang menentukan sebagai apa, bagaimana, apa karakter saya, dan itu rata-rata sama gitu. Tapi ketika 34 film itu udah saya kerjakan terus, saya lebih banyak juga dikasih film-film serius kayak gitu, katakanlah serius, itu kemudian menjadi tantangan banget. Saya nggak berani sembarangan juga, saya harus tanya pada yang, apalagi saya bukan berasal dari yang tadi saya bilang, saya bukan akademisi keaktoran kayak gitu. Itu jadi nggak berani juga sih sembarang. Sebagai penderita demensia, sepertinya tidak banyak dialog, Pak De, atau justru ada tuntutan untuk menghafalkan dialog-dialog panjang di film yang patah tubuh? Jarang dialog, yang sepatah-sepatah. Tapi yang juara gesturnya sih. Iya, gesturnya aku sangat amazed banget sama Pak De, bisa kayak aku bener-bener waktu syuting sama Pak De tuh ngeliat dia bener-bener yang ini kayak orang demensia beneran. Makanya sebalik saya juga terpancing sama dia, betapa dia care terhadap kelainan ini gitu. Kan terpancing jadinya, saya merinding tuh. Nah aku terpancing juga karena gesturnya yang diberikan dan rasa yang diberikan Pak De itu sangat believable, sangat meyakinkan sekali gitu. Makanya ini yang enak nih di syutingan ini karena
kita sama-sama memberikan energi dan support yang sangat kerasa banget, tersampaikan banget ke lawan main gitu. Kalian kan baru ketemu, Pak Dindro baru ketemu di film ini, Mbak Clara juga baru ketemu Pak Dindro di sini. Mencari, menyatukan itu sampai akhirnya kok ngerasa saling tertarik gitu. Iya. Kalau saya memang mungkin karena saya merasa saya mungkin orang melihatnya di komedi gitu. Jadi saya kepengen selalu dekat, kepengen selalu belajar karena buat saya belum tentu dia yang anak baru ini lebih hebat saya daripada dia. Jadi ini kesenian. Yeah. Di seni ini nggak ada tingkat kelulusan menurut saya. Jadi semua orang boleh belajar dari siapapun. Oke. Dan itu saya lakukan. Oleh karena itu saya harus mendekatkan diri dulu dengan sok dekat dulu, SKSD apa segala macam itu pendekatan saya kayak gitu. Ketika dia rileks sama saya akan bisa belajar dari dia. Itu sih sebetulnya kalau dari saya. Itu belum masuk ke lokasi syuting ya, Pak ya? Belum. Masih persiapan. Makanya tadi saya bilang Masih di awal persiapan. saya harus buat itu supaya dia nyaman juga untuk bahkan mungkin kalau dia nggak terlalu enak dengan misalnya saya actingnya seperti ini, yuk kita rebuk bareng-bareng. Itu banyak banget kita ngobrol. Iya, Aku kita gimana diskusi. kamu mau begini ini, aku sikapku. Kita sering banget begitu gitu. Di luar arahan Herwin ya, di luar gitu. Dan Pak Ade sangat tidak pelit sekali membagikan ilmunya gitu. Jadi aku juga jadi banyak banget belajar dan terbantu banget gitu. Di setiap scene kita bedah, kita diskusiin, dan kita selalu mau memberikan yang lagi dan lagi. Dengan Pak Ade nyaman dengan Mas Doni? Kalau Om Doni aku udah sering ketemu, jadi beberapa project sempet bareng. Dan tetap sih Om Doni adalah orang yang sangat support banget, bahkan dia selalu kasih nge-push gitu kayak, ayo kalau kamu bisa lagi, bisa lebih lagi gitu. Dan makanya aku seneng banget lagi-lagi ketemu Om Doni dan bisa satu project sama Pak De Indro gitu, belajar banyak banget. Ini nggak sih, terbebani nggak sih ketika melihat bahwa mereka ini legend gitu? Aku malah tertantang. Takut Karena kalah gitu barangkali, dan takut. sejujurnya kalau boleh aku bilang, saya takut keadaan itu. Saya takut dia. Malah sebaliknya Pak De? Padahal enggak gitu. Padahal saya nggak harus jadi beban, justru saya harus diajak berteman gitu. Itu saya takut. Oke. Makanya saya duluan. Iya. Gitu. Aku tertantang untuk bisa memberikan lebih, tapi di sini kita jadi ngeblend semua karena aku harus keep up juga gitu kan dengan mereka. Jadi Aku juga sama Doni pertama. di sini? Iya. Iya, aku pertama di situ sama Doni. Dari puluhan tahun itu Pak De? Iya. Wih. Aku kenal Doni malah bukan di film. Dia anak SM. Suara Mardika. Oh. Maka dia juga ininya Iya, bagus iya, kan, iya. apa gerakan-gerakan ininya bagus. Ya kita semua di sini disuruh nari sih sebenarnya. Ngomong tari, sebenarnya salah satu pertimbangan Pak De Indro kalau baca di banyak literasi memang si Herdiman ini dituntut bisa menari karena memang ceritanya masa mudanya penari ya. Penari. Pak, ya? Jadi apa yang Pak dirasakan ketika diminta Mas Herwin untuk berlatih tari sampai akhirnya memang kelihatan benar-benar luas gitu? Ya, saya harus alami itu gitu. Saya harus jalani itu demi, mungkin bukan hanya demi untuk film itu, demi untuk saya juga ya. Keberhasilan saya bukan kesuksesan lah, dalam artian keberhasilan artinya setidak-tidaknya saya Herwin, gua mau ini gitu. Itu kan ketika saya bisa mengaplikasikan seluruh kemampuan saya. Di antaranya ada yang saya belum pernah lakukan, nari. Dan itu saya dikasih coach untuk nari. Dan penari beneran. Bahkan anak dan ini yang anak pegang Mbak Clara, yang bapaknya pegang saya. Gitu? Iya. Iya, jadi kami terus gitu, bahkan lebih. Katanya bareng tapi? Iya. Latihan bareng. Jadi Latihan habis bareng. kita reading, latihan nari. Latihan nari. Karena ada sesuatu gini. Saya menjadi ingat siapa saya itu ketika melihat dia ngajar tari. Gitu. Ini salah satunya bocorannya ya, gitu. Jadi saya begitu ngelihat gitu, bukan nari, tapi ada adegan kepala menari, itu saya menjadi ingat. Gitu. Jadi misalnya aja ya.
gitu misalnya. Itu saya kemudian menjadi ingat, dan berarti kan itu tahu jati diri dia mulai kan. Itu ketika ngelihat anak saya mengajar tari bahkan ya, lagi ngajar tari. Iya. Gitu. Jadi sampai gestur-gestur yang seperti itu diajar oleh coach kami. Coach siapa lupa namanya. Dia penari hebat kok. Jawa ya. Itu memang ada tari tertentu yang diajarkan atau ya cukup gerakan-gerakan? Kalau itu Lara tari banyak tertentu ya, sih. ada beberapa ya. Emang tari khas itu sih, Iya, Solo sih. Ya. Lebih kalau kayak gamblong atau? Gambyong. Tari gambyong. Tari Gambyong. Iya. Keraton loh tuh Pak itu. Iya, itu justru yang diajarkan. anak bedoyo. Oh iya, Ya, betul. dia yang Betul. beberapa yang diajarin ada gerakan-gerakan bedoyo gitu, ada yang gitu ya. Nah, kalau saya memang spesifik Pabangan buat Gatot Kaca. Kayak gitu. Jadi sampai nembangnya segala itu saya. Sampai nembang itu? Tiba-tiba iya. Sampai nembang, sampai ada adegan main gamelan juga kan itu? Ada. Si Hardiman ini. Jadi emang nanti di film ini karena kembalinya Pak Hardiman ke rumah. Lost Man lah jatuhnya, Lost Man yang ditinggali lah, ditinggal Pak Hardiman ini. Itu bisnis keluarga ya ceritanya. Jadi nih. ini bisnis keluarga yang memang sudah kita jalani, tiba-tiba mama meninggal gitu, dan meninggal tuh gara-gara juga sakit hati sebenarnya, gara-gara ditinggal sama Pak Hardiman ini gitu. Jadi banyak luka-luka yang Yasmin sendiri rasakan gitu, luka sama bapaknya ditinggal dan luka kehilangan sama ibunya, dan tiba-tiba dia harus kembali. Itu masih rasa kehilangan dan benci itu masih ada, tapi juga harus ikhlas karena harus merawat bapaknya yang ternyata demensia. Nah, makanya ntar film ini si Yasmin ini akan pelan-pelan berusaha mengembalikan ingatannya si Pak Hardiman ini, dan untuk mencari tahu kenapa Pak Hardiman ini tuh pergi sih, meninggalkan anaknya sendiri gitu. Di Solo juga nikmat ya sepertinya Pak dia. Kenapa? Solo itu menghadirkan aura Iya, banget. Kami Sangat latihan mendukung sih. Ya, Sangat mendukung Seri Bedari itu. Iya. Itu saya syuting di situ dengan gamelan beneran. Dengan ini pokoknya semuanya ini banget lah, buat saya ini film kekuatannya di budaya sih. Iya. Cita rasanya Dan budaya kayaknya banget. Herwin memang orangnya, Iya, cara orang yang berbicara tepat. budaya gitu ya. Gitu. Ada pesan yang ingin disampaikan lewat film ini barangkali Pak nih? Mungkin pesannya adalah bahwa di setiap keluarga tuh ada masalah ya, ada masalah. Tetapi insya Allah masalah itu akan terlewati. Itu sih sebetulnya. Ketika kita juga menyadari bahwa manusia itu berlain-lainan. Iya. Lebih itu sih. Sempat ini ada halangan barangkali secara teknis gitu saat syuting film ini? Aman-aman aja kemarin? Aman banget ya. Kita syuting itu masuk ke gang. Sampai dalam rumahnya tuh di dalam gang. Losmennya sebetulnya homestay beneran gitu ya, tapi banget antik banget kan. Terus ada beberapa juga di gang gitu, tapi betapa masyarakat situ welcome sama kita. Selalu deh. Ya. Selalu ramah-ramah. Ramah-ramah dan banget. nggak ganggu, nggak yang nonton kayak gitu. Dan yang menarik sebetulnya itu kan baru-barunya Gibran. Awal ya? Iya, Gibran datang untuk mengapresiasikan. Gibran datang. Sempat berarti? Iya, sempat datang ke tempat lokasi dan panggil lurah apa segala. Ini diperhatikan loh. Ya, ini mau mewakili kita. Ya, jadi saya semakin tahu bahwa Gibran itu semua hal yang ingin ditampilkan mengenai Solo akan dia perbuat. Kayak gitu. Saya kemudian setelah itu bilang, wah pantas ke Perancis segala gitu. Orang kita yang enteng-entengan aja didatengin gitu kan, diapresiasi gitu. Terima kasih pakai Solo untuk ini. Gitu. Jadi kita tuh gampang banget ya, masuk ke Seribu Dari gampang, mana-mana gampang, di mana-mana gampang banget. Nggak sempat syukuran di situ ya Mbak Dia saat itu ya? Saat Mas Gibran datang itu nggak ada syukuran itu, memang sengaja dadakan aja datang gitu? Enggak, dan karena puasa itu ya. Ya, kita pas lagi bulan puasa ya. Kita lagi bulan puasa. Jadi kita dalam keadaan puasa.
paling nggak merasa diperhatikan lah ya. Oh banget, Iya. banget, ya kan? Didukung. Tahu dari mana? Ternyata Iya. dia tahu dari ada staff apa segala ini. Apa ada syuting lo di sini, Mas Indro, Clara, Doni, kayak gitu. Jadi kira-kira menurut Pak De, enaknya maju jadi gubernur apa ke DKI, Pak De? Siapa? Gibran. Saya bukan dalam ini, bukan dalam apa, bukan dalam kompetensi itu. Iya. Tapi kalau bisa ya jadi Gibran aja lah gitu. Karena saya pernah gini, ini jujur. Pak Jokowi kan dekat. Beliau penggemar warkop banget. Pak Jokowi banget. Makanya dia nggak pernah mau dibikinin nonton bareng gitu. Dia akan nonton sendiri. Dan pasti nonton. Sama seperti kalau lihat dia band rock. Iya. Dia pasti nonton. Gitu. Nah, dulu saya bilang, Pak, nggak usah mikir presiden dulu, Pak. DKI butuh banget Bapak, saya bilang. Karena waktu itu saya tinggal di tempat banjir. Ketika dia bisa menguasai Waduk Ria Rio, dan Waduk Ria Rio itu kemudian berfungsi, nggak ada banjir di daerah saya. Sampai ada pengganti yang membuat banjir lagi. Iya benar. Boleh tanya orang sekitar itu. Nggak ada. Belum pernah saya puluhan tahun di situ ada yang banjir. Bukan ada kali dikeruk. Belum pernah. Baru zaman beliau sama Ahok. Kita ngomong ini. Jadi Tawar Mas Ari, darahnya Pak De apa? Saya kok tetap. Sempat ini ya di selasa syuting di Solo kemarin sempat naik motor gitu nggak Pak De? Enggak ya? Motor? Udah, ya kan Aku penggemar kan. motor juga. Oh iya. Riding gitu, nggak sempet ya? Clara yang malah sempet naik motor ya? Enggak ya? Yang itu bebek itu? Muter-muter kota Enggak ya? pakai motor gitu nggak ya? Motor dong kamu Doni. Oh itu ada adegan. Nyari saya. Iya. Nyari Adegan. Herdiman, ternyata Herdiman lagi jalan di deket kereta apa tuh namanya? Kalau Solo ya Pak De ya? Ada kan? Iya, itu, ada kereta ya, itu. Lagi di jalan Salah seperti satunya Adi ya. pas itu, ya. Salah satu. Tapi nggak ketemu di situ. Iya enggak. Nanti ada di film lah pokoknya gitu. Ada di film. Enggak, tapi secara Wah, itu syutingnya ribet banget tuh. di jalan Kan itu. nungguin kereta. Iya, Nungguin waktu kereta dan saya berpapasan gitu hampir nyerempet lah. Betul. Hampir Mepet nyerempet. banget ya. Iya kan? Orang kan nggak dikasih tahu di lampu merah gitu. Tiba-tiba gitu. Wah, udah berapa kali? Indro. Kayak gitu, gagal. Kayak gitu, pulang nungguin kereta. Kan ada lagi. rambutnya begini tetap kelihatan ya Pak De ya? Ada rambut gondrongnya itu tetap Tetap kelihatan dong, ini. jadi Kelihatan. Pak De Indro. Kelihatan banget. Mau pakai rambut juga tetap dong. Yang kurang ajar kan saya pakai masker loh. Ah. Indro. Aku suka kadang-kadang jahil. Bukan. Itu masa nggak kerja sama KKAI itu, minta tolong dong jadwal kereta tertentu. Oh, justru kan kita kalau nggak kan gimana kita tahu jadwalnya kan? Itu sehari cuma 3 kali. Lewat situ. Kayak gitu. Itu kalau orang Jawa bilang dulu kereta bumel, alon-alon. Oh iya. Bumel gitu. Nah, cuman kan ini kan disiapin. Dia diambil jauh kan, jadi nggak boleh ada disiapin. Saya harus sendiri. Gitu. Saya harus sendiri. Bilang actionnya pun gitu kan dari jauh kayak gitu. Nah, karena kamera jauh orang kan nggak tahu. Jadi saya melintas bareng, ada yang di mobil. Mas Indro! Foto gitu, foto. Foto-foto amat segala. Aduh. Sementara keretanya cuma lewat 3 kali ya? 3 kali. Gitu. Tapi alhamdulillah yang ketiga ada cus ya, ada 2 kali kayak gitu. Dan sempat karena itu pelan, misalnya ada kurang bagus, balik, saya lari balik tuh, saya jalan lagi kayak gitu. Sempat beberapa kali. Jalan lagi dan memang ya orang demensia emang gesturnya jalan pun juga nggak normal ya. Nggak normal sama sekali. Jadi kalau lagi off kamera jalannya biasa aja ya. Biasa. Nanti begitu udah take Kadang-kadang lupa. Tapi beneran loh. Lebih capek dari dialog buat saya. Iya. Konsentrasi. gestur itu. Kadang-kadang Inner. dia mual. Apa kan kosong. Iya. Susah ternyata. Limbung jadinya ya. Susah ternyata. Kayak gitu. Kadang-kadang mual gue. Kok
enak ya kayak mau muntah kayak gitu. Ini sempat ini nggak sih? Kan kemarin sempat akan tayang di bioskop, tapi kemudian akhirnya diputuskan tayang di Klik Film setelah sempat tayang di JAV ya? Iya. JAV sama World Cinema Week. World Cinema Week kemarin yang di Green Indonesia. Sebagai aktor dan aktris memikirkan itu nggak Pak De sampai ke sana gitu? Enggak sih kalau saya. Mungkin saya terbiasa gini. Warkop itu dapat penghargaan tertinggi di film. Selalu. Apa? Penonton terbanyak. Ya. Buat kami itu penghargaan yang realistis banget. Mungkin karena kami berangkat dari bukan artis. Bukan gitu. Nah, buat kami yang orang biasa kemudian masuk di film itu penghargaan terbaik buat kami. Kami nggak kepengen jadi aktor terbaik apa segala terbaik. Kenapa? Ya karena realistis aja lah. Ya lu juga nggak tahu acting seperti apa misalnya gitu kan. Tapi ketika ini ditonton, karya ini ditonton oleh banyak orang, menurut saya itu apresiasi terbaik buat kami kayak gitu. Jadi ya mungkin karena terbiasa itu ya. Jadi ya do the best aja. Kalau toh nanti misalnya dapat penghargaan ini itu ya itu bonus kali ya kayak gitu. Tapi nggak terpikir gue harus bisa keren begini-gini untuk supaya dapat penghargaan di sebuah ajang bergengsi di film kayak gitu. Enggak. Kalau saya ya, kalau Clara harusnya mikir karena masih muda ya. Menurut saya masih muda, dia harus gapai itu semua. Karena begitu tuh nggak ada urusan sama usia sebenarnya Pak. Nggak ada. Nggak artinya gini. Berkarya memang. Nafas. Karya kalau itu kemudian nafas. ternyata dapat penghargaan atau kemudian tayang di bioskop barangkali ya itu bonus buat aktor dan aktris. Iya, tapi kalau menurut saya kayak semacam Clara kayak gini, kalau saya lihat dari aktingnya apa segala macam, kemudian ada kelas di dia, dan saya pikir worth it kalau dia juga berpikir untuk sesuatu yang lebih. Kalau menurut saya kayak gitu. Ketimbang saya yang ya artinya kan saya belajar banyak ya dari sini gitu, learning by doing gitu kan. Kalau Clara ini saya ngelihat memang dari awal dia punya bakat yang kuat banget di acting ya. Saya bahkan nggak tahu apa basic pendidikannya dia di acting apa, bahkan saya nggak tahu, tapi gila nih anak parah dalam arti positif ya. Parah acting. Saya ada beberapa kali, ya nggak usah saya bocorin apanya, tapi saya ada beberapa kali sama dia, ada peran dia yang susah banget, dan buat saya juga susah banget peran saya. Ini kita ngomongin yang belum tayang ya? Kita ngomong, iya. karena kita ada satu lagi proyek yang belum tayang. Bisa ya Pak ya? Bisa melakukan itu banget, dan itu susah banget. Itu susah banget, saya nggak usah ngomong jadi kita akan apanya, promo tapi lagi itu nanti. susah banget. Susah banget, waduh udah saya dalam hati gitu. Ada komentar apa mendengar pujian aktor legend Indonesia, Mbak Clara? Terharu pastinya ya. Tapi terharu dan tersanjung tepatnya. Karena ya memang bisa dibilang emang belajar banyak banget sih dari siapapun aku ketemu online main, aku tuh pasti belajar banyak banget gitu. Jadi kalau mau nanya background edukasi aku apa, ya sebenarnya aku nggak ada di acting sama sekali gitu. Dan aku juga learning by doing sebenarnya. Learning by doing, by observasi juga, banyak belajar juga dari terutama para senior gitu kan. Dan mau banyak ngobrol sih sebenarnya, diskusi gitu, kerjasama, karena ya gimana pun juga ya film emang kerjasama tim gitu, nggak bisa yang sendiri atau mau bagus sendiri nggak bisa. Harus saling menopang gitu. Itu sih yang terpenting. Lagi tadi misalnya ada peran yang tidak cantik, itu nggak masalah buat Mbak Clara ya? Aku malah mencari banget, karena aku paling seneng kalau dipuji. Itu bukan karena Clara lo main di film ini cantik banget, tapi aku paling seneng kalau dipuji, kalau Clara lo main di sini rasanya dapet. Karena yang ditawarkan kita sebagai aktor adalah rasa sebenarnya. Kalau rasa itu nyampe ke penonton, itu ceritanya akan enak banget dinikmati. Ada nggak sih yang komen gitu, barangkali warganet atau orang-orang deket di rumah gitu yang jangan dong, looknya harus bagus lah gitu, image-nya harus bagus lah gitu? Enggak ya? Malahan beberapa orang kalau ngelihat aku berbeda, mereka malah kayak berani tampil beda nih gitu. Walaupun ada kadang-kadang yang kaget gitu, kayak Clara sekarang image-nya gini ya.
Padahal kan bukan image aku secara personal. Yang aku tampilkan di karya aku tuh kan adalah image sebagai karakter itu. Ya berbeda dengan personality aku gitu sebenarnya. Tapi somehow itu jadi buat aku seneng aja karena oh berarti aku berhasil menghadirkan persona yang berbeda dalam setiap karya yang aku tampilkan dan aku ambil. Which is itu yang aku cari. Karena aku nggak mau, bisa dibilang aku nggak mau menjadi aktor yang typecast. Maksudnya yang kayak itu mulu. Aku pengen emang bunglon aja sebenarnya. Dan aku juga jadi bisa belajar banyak dari karakter-karakter yang aku ambil dengan menjadi bunglon itu. Keluar dari zona nyaman. Iya. Keluar dari zona nyaman itu tepatnya. Pak Indro sama Mbak Clara sudah membuktikan lewat film yang patah tumbuh, yang hilang berganti. Lagunya emang nempel di kepala soalnya. Dapat aja judulnya, dapat. Terakhir Pak Indro dan Mbak Clara ada pesan yang disampaikan ke Sobat DK. Jangan lupa nonton. Ya, pasti jangan lupa. Jangan lupa nonton ya. Film ini di Klik Film. Jangan lupa tuh. Mulai tanggal Kira Mas 18 ya. Kalau nggak salah mulai. Hah? Gimana? Mulai tanggal 18. Agustus ya, pokoknya Agustus ya Pak. Iya. Pokoknya di Agustus ini hanya di Klik Film, bukan di platform yang lain. Iya. Dan ini film kami menggarapnya dengan sepenuh hati. Sepenuh hati, betul. Dan kami ingin sekali persembahkan pada Anda semua. Silakan dinikmati. Terima kasih Pak Indro dan Mbak Clara Bernadette sudah mampir ke Warta Kota. Terima kasih. Ditunggu karya berikutnya. Jangan lupa Sobat DK nonton Yang Patah Tumbuh Yang Hilang Berganti di platform digital Klik Film. Mulai Agustus pokoknya ya, 18 Agustus, mudah-mudahan nggak salah nanti Klik Film. Oke. Ditunggu karya berikutnya Pak Indro, Mbak Clara. Amin. Terima Tetap kasih sehat banyak. semua, tetap semangat. Selalu. Terima kasih Sobat DK sudah nonton tayangan ini, semoga menginspirasi ceritanya. Tetap sehat juga, bye-bye. Cut. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.